Nah pemirsa, kita coba jalan-jalan lagi nih menelusuri kampung KB Desa Bendungan. Desa Bendungan yang kesekian kalinya nih. Sekarang sudah ada bunga-bunga nih. Ada bunga-bunga. Nah ini karena tanaman sayuran mah katanya ayam. Sayuran mah tayanya punya. Bunga-bunga belati. Bunga-bunga. Bunga-bunga. Ya warga Desa Bendungan ya. Bila aya nu merantau ya. Aya nu merantau bila tepang mangga. Ini rumah Rutilahu. Rumah Rutilahu dari APBD desa. Dari dana desa. Aya sabaraha rumah Bu Rutilahu? Tahun 2002 hiji 4 rumah. 4 rumah ada di tiap dusun, berarti tiap dusun satu rumah. Ini punya rumahnya siapa? Bapak nih pemilik rumah yang kena dapat rumah Rutilahu. Pak dengan siapa Pak? Bapak Ahmed. Pak Ahmed. Terima kasih. Terima kasih. Sudah besarnya. Ini udah berapa kali Pak? Kadang-kadang yang saya libur. Libur. Pak saya nggak masuk. Tahu? Berarti ini dananya full dari desa semua ya? Enggak. Baca doang. Oh, dari desa dapat. Jadi hanya untuk atapnya saja memakai baja ringan dari dana desa. Ini sebanyak 4 rumah yang dapat Rutilahu. Ini pemiliknya, ibunya juga pengurus kampung KB, Pak? Iya. Pengurus kampung KB. Ya ini. Ya itulah. Makan saya di mobil. Iya. Ya Bu ya. Pemilik rumah yang dapat Rutilahu nih di kampung KB dengan Ibu siapa Bu? Ibu Atun. Ibu Atun ya, dengan Ibu Atun. Bu, kalau kegiatan ini apa aja di sini Bu untuk di kampung KB Bu? Kegiatan kampung KB. Kegiatan rutin tiap bulan posyandu. Posyandu yasinan. Siap. Perelek kasih ada Bu? Alhamdulillah perelek. Itu kalau untuk perelek itu hasilnya dikemanain Bu nanti? Pambiasan. Kami pereleknya pambiasan. Hasilnya? Hasilnya buat orang sakit yang meninggal, santunan. Oh, jadi pereleknya itu ditampung, dikumpulkan nanti untuk persiapan barangkali ada orang yang sakit, yang melahirkan gitu ya. Nah, itu pereleknya ya kegunaannya seperti itu. Namanya pabeasan. Nah, di sini mah di kampung KB Bendungan mah namanya teh pabeasan. Patungan beas segelasan. Oh, patungan beas segelasan. Pabeasan patungan gelas. Patungan Beas segelas. Setiap minggu 1 gelas. Iya. Oh, gitu tak. Jadi pabeasan, pagelasan. Pagelasannya lain pagelasan tak pabeasan. Pabeasan. Pabeasan patungan beas segelasan. Setiap minggu ya. Nah, itu setiap minggu dia diambilnya setiap minggu. Ya, itu berarti langsung ke warga-warga ya? Iya. Nah, ini khusus untuk di kampung KB apa di mana aja nih? Khusus untuk di kampung KB. Satu. Ya, mudah-mudahan ini jadi dari 1 sampai 6 ada. Iya, ada. Ya, mudah-mudahan untuk ini kegiatan ini bisa diikuti sama yang lain nih. Bu, untuk ucapan terima kasihnya gimana nih? Perasaannya gimana nih dapat ini? Alhamdulillah senang, bahagia. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, kecamatan dan perangkat desa Bendungan dan warga-warganya yang selalu mendukung. Menunjukkan alhamdulillah alamin atas partisipasi semuanya gitu aja Pak. Mudah-mudahan lancar. Iya. Beri kesehatan. Cukup lah.
Ya, itulah ungkapan dari Ibu Atun ya, selaku yang dapat rumah Rutilahu. Nah, ini Rutilahu sekarang. Untuk pembangunannya juga nih gotong royong warga-warga di sini, Kampung KB. Gotong royong Bu ya? Ya, gotong royong. Ya, mudah-mudahan terus berjalan di Kampung KB, tetap rukun, akur, terus kompak ya. Terima kasih ya Bu, Pak. Dilanjut Pak, kita menuju ngawet. Ya, inilah Kampung KB, namanya Kampung KB ini. Kampung KB yang sudah berjalan, walaupun sudah lama dapat juara, tapi tetap kegiatan dan yang lainnya tetap eksis dan terus berjalan, tidak hanya sebatas dengan juaranya saja. Nah, ini untuk selanjutnya nih rumah Rutilahu lagi nih, rumah Rutilahu. Cuma ini kalau ini untuk bantuan dari Provinsi Jawa Barat. Kalau yang tadi bukan desa ya. Kalau tadi yang desa, sekarang dari bantuan dari pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat langsung ini dari provinsi ini. Dari pemerintahan ini dana bantuan ini hanya untuk bantuan atasnya aja nih. Nah, untuk bantuan atasnya aja nih. Ini masih dari dana bantuan dari Rutilahu Provinsi. Nah, ini program bantuan sosial Rutilahu tahun anggaran 2020. Nah, ini juga sama, atapnya saja ya diganti sama baja ringan. Nah, ini untuk pembangunan sanitasi ya, saluran air ya, saluran air ini udah dianggarkan di tahun 2021 dan akan dilaksanakan di antara bulan Juli ya. Untuk pelaksanaannya nanti saluran air ini akan rapih, terlihat rapih. Nanti saluran air ini akan tersambung sampai ke RT 4 sama 6 ya. Nanti saluran air ini akan tersambung ke RT 4 sama RT 6. Ini buangan dari RT 2, RT 3. Ya, ini kondisi untuk di Kampung KB ya. Nanti akan ada pembenahan lagi di tahun 2001 yang akan dilaksanakan secepatnya mungkin. Nah, ini ada beberapa rumah ya. Ya, ini yang ini nih kondisi rumah yang udah beres. Ini dari provinsi, anggaran provinsi. Untuk yang pertama tadi itu dari anggaran dana desa ya. Gitu. Gimana? Ini gimana teku itu? Bambu. Oh, bukan ini ya, temboknya ya. Dan ini ada salah satu rumah lagi ya, Bu. Ini punya siapa Ibu rumahnya? Pak Selamat. Ini punya Pak Selamat, cuma dia itu atapnya itu masih tetap sama bambu ya, diganti cuma tetap sama kayu dan bambu, bukan memakai baja ringan. Kan dia itu mintanya dari mulai dinding ya, dari temboknya nih, temboknya berarti semua, cuma yang atapnya tidak pakai baja karena beliau memintanya renovasi keseluruhan untuk temboknya. Ini untuk bantuan dari pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat ya, program bantuan sosial Rutilahu tahun 2020. Berarti ada 3 nih untuk tahun 4. Oh, ada 4 nih untuk bantuan dana provinsi. Untuk satunya sama katanya. Modelnya kayak gini, jadi atapnya tidak memakai baja. Mereka itu menginginkan renovasi full, jadi atapnya tidak pakai baja, jadi pakai bambu dan kayu.
tapi semuanya baru. Nah ini. Oke, kita lanjut ya jalan-jalan di Kampung Kabe nih. Jinan, Pak. Oh. Hah? Kopi. Kelatihan sekolah tak mah? Penyuluhan di mana? Gunung jauh ragu. Oh MTS. Kelas apa ya? Kelas 3. Oh, kelas 3 kan barunya sejam, Pak. Jadi Ya kosong. Meninggal itu ada yang ngurusnya. Sekali di aksi. Jadi di Bendungan mah loba nu kararosong rumahnya ya. Terus kalau udah di rumah mah jadi mana? Terus rumah galede tapi kararosong ya. Gencet kan? Naon? Oh dia. Ini untuk balai sawalannya ya, dan kita coba nanya-nanya ya. Ini rumah datanya nih. Kalau untuk rumah data sama apa Pak? Balai sawala ya. Rumah data balai sawalanya baru nih. Nih balai sawala. Yang sebelahnya posyandu. Jadi untuk data-datanya ini formatnya format baru nih, bukan format yang lama ya. Sekarang format baru menurut ya hasil BIMTEK ya Pak ya. Nah ini format barunya, tabelnya ini, nih seperti ini. Ini untuk tahun 2021 ya. Jadi 2021 berubah ya untuk rumah datanya. Ini tabel-tabelnya ya untuk yang baru ini. Untuk papan struktur kepengurusannya juga baru. Nih seperti ini nih. Nah, seperti ini teman-teman untuk data kepengurusan barunya di Kampung KB nih. Ini ada di Kampung KB Bendungan. Kampung KB Bendungan sudah merubah ya, sudah dirubah. Untuk struktur kepengurusannya ini sudah dirubah nih yang baru. Ini seperti ini. Nah itu. Rumah data ini. Oh ini ada nomor ininya apa? Ininya masih kosong, kita nunggu dari Kementerian Dalam Negeri. Nah ini untuk waktu kemarin ini apa namanya jerusi ya? Ya jerusi. Untuk sekarang ini udah diganti nih. Nah, permanen sama apa? Jendela-jendela udah ada jendela-jendela. Kalau untuk kemarin ini Termasuk balai sawalanya itu pakai jelusi ya, jelusi. Nah ini untuk papan datanya nih ada di sini nih lengkapnya. Nah ini nih seperti ini nih kelengkapan ruang balai sawala ya, seperti ini. Ada tabel kesertaan untuk PKB seperti ini ya. Terus bawahnya lagi ada jumlah keluarga berdasarkan tahapan keluarga sejahtera tahun 2020 yang ini nih. Ini juga nih untuk pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat.
PHBS ya, berdasarkan wilayah tahun 2020 yang seperti ini. Terus ke bawahnya lagi ini ada jumlah keluarga berdasarkan indikator pembangunan keluarga tahun 2020. Nah, seperti ini papannya ini. Ini ada untuk menyimpan dokumentasinya seperti ini. Di sini juga ada papan rencana kegiatan Kampung KB Kampung Asri. Nah, dusun desa Bendungan, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan tahun 2020. Ini masih tahun 2020 ya. Nih. Nah, ada pelatihan karawitan, kegiatan posyandu. Nih, kegiatan-kegiatannya ini ada di papan datanya. Terus ada cakupan imunisasi balita berdasarkan wilayah tahun 2020. Nah, ini seperti ini ya. Ini kelengkapan untuk di Balai Sawala ya, papan-papannya seperti itu. Juga ada susunan pengurus Pokja Kampung KB Kamuning Asri. Jadi ada kepengurusan kelompok kerjanya ya, seperti ini yang, nah ini ada penanggung jawab seperti itu ya, penasehat seperti itu ya. Nah, jadi di sini ada datanya ya, papan datanya ada nih. Penduduk menurut umur dan jenis kelamin tahun 2020. Jadi warganya di sini juga dicantumkan ya, jumlah penduduknya ada berapa dari tiap dusun ya kayak tadi ya. Dari tiap dusun untuk di dusun di desa cakupan ada untuk di Kampung KB-nya saja apa di Kampung KB? Hanya untuk di Kampung KB-nya saja nih. Ya, untuk di satu dusun ya. Nah, ini jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin tahun 2020 ya, untuk satu dusun. Nah, ini kelompok umurnya ini ada laki-laki, perempuan berapa, laki-laki, jumlah laki-laki, perempuan. Kalau waria nggak ada ya, Bu? Nggak di. Kalau waria tetap dimasukinnya ke laki-laki. Nah, seperti itu ya. Untuk selanjutnya ini ada kantong wasiat ya, nih. Kantong wasiat ya, kegiatan BKB ini biasanya nih. Nah, ini kelengkapan Balai Sawala ya. Kelengkapan Balai Sawala nih. Seperti itu. Ini hanya untuk contoh aja nih. Seperti itu. Terus ada meja di sini, dilengkapi dengan meja ya. Nah, ini kondisinya seperti ini nih. Balai Sawala Kampung KB Desa Bendungan. Kampung KB Desa Bendungan ya pernah menjuarai terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat peringkat kedua nih. 2019 ya, udah lama nih. Udah lama. Nah, ini piagam-piagamnya nih. Untuk piagam-piagamnya juga ditempel ya sebagai dokumentasi ya. Fajar Cirebon, lebih dekat, lebih dalam. Ya, ini ada Pak Aceh di sininya. Ada Pak Wabu, juga ada Pak Sekda ya fotonya. Nah, terus Bendungan juara 1 Desa Maju Bidang KB nih. Ya. Juara 1 Desa Maju Bidang KB. Nah, seperti itu. Terus ada lagi. Ini dari Provinsi Gubernur Jawa Barat, piagam penghargaan Kampung KB Kamuning Asri. Mantap. Oke. Nah, untuk kepala Bapak angkat ya. Dulunya ini kepala desa, sekarang menjadi Bapak angkat Kampung KB nih, Bapak Wijaya ya, Bapak Wijaya. Sekarang Bapak Hardi nih. Sekarang menjadi Bapak angkatnya Kampung KB. Sebelumnya menjadi Kepala Desa Bendungan. Yang membentuk Kampung KB-nya itu nih. Nih yang pertama membentuk Kampung KB ini Bapak Haji Ardi Suwardi Wijaya ya. Dan sekarang masih ada nih. Seperti itu. Terus ada grafiknya ini. Nah, kelengkapannya ya, lengkap banget nih.
Piramida penduduk Kampung KB kelompok umur Desa Bendungan Kecamatan Lebakwangi kondisi tahun 2018. Nah, seperti ini. Pokoknya ceritanya ya lengkap lah pokoknya. Seperti ini untuk di ruangan Balai Sawala ya. Nah, di Balai Sawalanya dilengkapi papan-papan data dan lain-lainnya seperti ini nih. Bicara data ya, untuk bicara data nih ada apa nih? Untuk bicara data kita masuk di sini. Ini adalah ruang sekretariat. Di sini ada peta-peta ya. Nah, dilengkapi peta-peta. Ada peta keluarga nih. Oh, dilengkapi nama juga ya, Pak ya? Oh. Jadi selain seperti rumah-rumah ya, petak-petak rumah itu juga di sini dilengkapi dengan namanya nih. Nama-nama kepala keluarganya aja nih. Nah, seperti ini. Tuh, misalkan ini peta keluarga dusun RW, misalnya RT 03 RW 01 misalkan nih. Ini namanya ini kepala keluarganya aja ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini ada kelengkapan kerjanya nih. Ada komputer, ada printer. Ini waktu dulu bantuan provinsi. Waktu itu ya. Nah, ini waktu dulu ini dapat bantuan dari provinsi nih. Terus masuk lemari ya. Nah, sama lemarinya ini karena Kampung KB Desa Bendungan ini maju ya, berarti jadi tidak kucing, jadi termasuk itu kelas. Nah, ini ada juga wireless ya untuk kemarin bantuannya. Nah, ini untuk Kampung KB yang maju ya, fasilitasnya seperti ini, kelengkapannya seperti ini. Kampung KB yang berjalan intinya ya. Ini ada susunan kepengurusan Kampung KB juga. Ini di beberapa ruangan berarti ya Pak ya? Di depan ada ya berarti ya? Tadi di depan juga ada, di ruangan juga ada. Nah, ini untuk laporan-laporan kegiatan. Laporannya Pak? Iya. Nah, ini nih. Berupa monografi. Nah, keadaan Gus dan Kestaan ber-KB. Dusun 1 Desa Bendungan Kampung KB Kamuning Asri. Ada berapa misalnya seperti itu tuh. Nah, seperti itu ya papan datanya. Jadi dokumentasinya lengkap. Untuk dokumentasi selanjutnya juga di sini ada surat masuk, surat keluar, kesertaan ber-KB, kesertaan ber-KB dusun 1, dusun Bendungan. Ini untuk satu desa ya berarti ya. Nah, ini untuk satu desa, kalau ini per dusun nih. Nah, seperti itu. Untuk golongannya, golongan darah misalkan ada nih. Jadi untuk golongan darahnya juga ada. Ini untuk kepengurusan struktur organisasi Bank Darah Kamuning Asri Dusun 1 Desa Bendungan. Nah, untuk donor darah juga di sini ada banknya ya, bank donor darah. Nah, seperti itu. Jadi golongan-golongannya tahu nih untuk Dusun 1. Jadi kalau misalkan ada yang membutuhkan golongan darah itu tinggal kontak aja ke sini nih. Ada penanggung jawabnya, ada kepala desanya nih, kepala desa langsung bisa. Jadi ada datanya nih untuk golongan darahnya. Juga ada pojok baca. Ya, ini beberapa buku ya, banyak sekali, banyak. Pokoknya di sinilah banyak buku-bukunya untuk dibaca-baca nih. Nah, ini ada. Nah, seperti ini nih. Kamus Bahasa Sunda. Jadi anak-anak di sini bisa belajar di sini seperti apa sih bahasa Sunda yang bagus, yang benar gitu. Jadi di sini bukunya dilengkapi nih untuk pembelajaran bahasa-bahasa, baik program-program keremajaan, sebuah tip kilat publik speakingnya nih ini. Nah, ini bahasa Inggris. Mantap. Dan di sini juga masih ya untuk buku-buku hasil kegiatan di sini sebagai buku dokumentasi di sini diarsipkan ya.
untuk buku-buku dokumentasi kegiatannya nih. Dari tahun berapa ini ya? Oh, dari mulai dibentuk ya? Dari mulai dibentuk udah ada semua di sini untuk dokumentasi kegiatannya bukunya nih. Ya lengkap ya pokoknya. Itulah untuk kelengkapan data Kampung KB atau kelengkapan ya. Ininya kelengkapan seperti apa ya. Dan sekarang mau nanya-nanya nih untuk ke Pak Samsul tentang seputar tadi tuh apa ya? Rumah data ya. Gimana untuk rumah data ya Pak? Katanya sih informasi kalau untuk rumah data sama rumah data Kampung KB ada rumah data khusus desa apa gimana maksudnya? Jadi gini, kalau dulu rumah data itu kan bergabung dengan Kampung KB. Nah, dulu waktu itu Kampung KB kan ngasih, jadi rumah datanya namanya rumah data Kampung KB asli ya. Sekarang dengan aturan baru ya, kebetulan kemarin kita mengikuti pelatihan Tebintek ya, peningkatan kapasitas Kampung KB khususnya rumah data ya di Provinsi Jawa Barat ya, dari tanggal 19 sampai tanggal 21 ya. Nanti ke depan ya rumah data itu kepengurusannya tersendiri. Kalau kemarin disatukan ya rumah data itu ketua rumah data plus ketua Kampung KB. Nah, kalau sekarang itu kepengurusan tersendiri. Jadi ambillah untuk Bendungan ya, kemarin tanggal 10 April sudah membentuk kepengurusan yang baru ya, rumah data yang terdiri ketua dan kader-kadernya ada 8 sesuai dengan kebutuhan. Nah, nantinya ke depan ya maksud pemerintah dari rumah data itu nanti ke depannya permintaan data itu dari semua instansi dinas ya, satu pintu ya. Jadi kita mengolah rumah data ini bukan satu dusun, skupnya nanti satu desa. Cuman sekretariatnya sekarang di Kampung KB gitu. Kalau dulu kan skupnya cuma satu dusun, Kampung KB aja. Kalau sekarang berarti nanti keseluruhan satu desa data ini. Jadi dari dusun 1 sampai dusun 4 ya, data-datanya nanti tersimpan di sini. Ya, alhamdulillah sekarang kita sudah mulai mengisi masalah data ini ya. Sebenarnya formatnya kan ini dari provinsi nih. Jadi insya Allah ya nanti bulan depan sudah bisa diisi nih. Ini masih kosong karena kita baru ngambil database-nya. Kebetulan database-nya kemarin kan kita sudah melaksanakan PK21 ya. PK21 dan kebetulan kemarin Desa Bendungan sudah melaksanakan ya pendataan SDGs ya. Itu jadi sudah selesai. Jadi nanti kita database-nya dari situ Pak, gitu diambil dari situ. Jadi dari PK21 dan SDGs ya itu. Nanti kita ngambil datanya dari situ. Insya Allah nanti kalau sudah selesai ya, di rekapnya kita tampilkan di tabel-tabel ini ya. Gitu jadi emang terus terang rumah data ini kalau betul-betul ini kan apa namanya ya, dikerjakan sesuai aturan, emang semua kebutuhan nanti gampang satu pintu dari instansi apa aja ya nanti ke kita ya. Nah, tinggal nanti diserahkan ke desa ya. Kita sebagai kelompok kegiatannya kita ya, nanti data-data itu kita indikan ke Pemdes, ke desa untuk bahan itunya gitu. Dari rumah data ke desa. Berarti otomatis secara langsung ke ini dulu rumah data dulu ya. Iya. Yang pertama ya. Iya. Yang kedua selanjutnya tindak lanjutnya ke desa. Jadi nanti setelah kita merekap nanti untuk bahan desa ya, desa apa aja ininya kan, termasuk permintaan data nanti ke desa, nanti ke kita. Berarti secara keseluruhan sekarang sudah menyangkup satu desa untuk pendataan. Iya. Nah, untuk pendataan ya. Untuk merata ya. Kalau waktu kemarin itu Kampung KB-nya hanya memiliki satu dusun, ngurusnya satu dusun. Kalau sekarang semua. Iya. Itu untuk desa Kampung KB yang sudah berhasil maju berjalan atau untuk secara keseluruhan. Jadi sekarang Kampung KB ini untuk keseluruhan. Jadi satu kampung, misalnya Kampung KB di dusun 1 ya, wilayah kerjanya bukan dusun 1 aja sekarang.
keseluruhan satu Wilayah, desa. satu desa. Untuk semua kampung KB sekarang gitu. Di Kampung KB. Iya. Kampung KB tidak akan membentuk lagi, maksudnya seperti bendungan. Kan sudah ada kampung KB Kemuning Asri, tidak akan membentuk lagi. Misalnya kan di sini kan ada 4 dusun, ya. Tidak akan membuat lagi misalnya dusun 2, 3, 4. Karena sudah menyangkut satu desa. Iya. Jadi sekarang kampung KB satu desa cuma 1. Tapi wilayah kerjanya semua dusun. Semua dusun. Iya. Oh, iya. Sudah satu desa, cuman kalau dulu mah pelaporannya kalau untuk kampung KB hanya satu dusun kampung KB itu saja. Tapi kalau untuk kegiatan poktan-poktannya mah tetap satu desa juga sudah direncanakan sebelumnya kayaknya. Iya. Iya. Tapi untuk masalah penganggaran ya mulai sekarang kita disatukan. Untuk penganggaran Alhamdulillah terus terang desa Bendungan ya semenjak dibentuk tahun 2016, kita kan 2016 ya dibentuk. Jadi support dari desa udah bagus sekali. Jadi kegiatan-kegiatan kita disupport oleh desa. kegiatannya langsung Ya, sekarang juga untuk tahun 2021 seperti khususnya di Kampung KB Kemuning Asri ada 3 kegiatan sekarang untuk fisiknya ya. Ada Rutilahu ya, itu dari dana desa ya. Ada perbaikan spa, sanitasi ya itu, dan nanti ini warga yang belum mempunyai speednya nanti kita menganggarkan yang belum mempunyai ini speed tank itu untuk WC itu. Oh, berarti dari penganggaran desa juga ya berarti. Ya. Semua anggaran dari desa. Dari desa. Dari dana desa. Dari dana desa. Iya. Ini untuk tahun 2021 berarti ya. Tahun 2021 perencanaan kira-kira sekitar berapa ini untuk kegiatan pembangunan dan sebagainya untuk Kampung KB? Khususnya untuk Kampung KB kemarin sekitar 226 juta. 226 juta. Untuk kegiatan dan fisik. Ya, fisik ya, kegiatan dan fisik. Iya. 200 sekitar 226 juta. 226 juta teman-teman tuh untuk menganggarkan di Kampung KB. Iya, betul. Bukan untuk di Kampung KB-nya sendiri ya, Pak ya. Berarti mencakup Bukan. Itu anggaran yang untuk di Kampung KB aja. Untuk di Kampung KB aja. Khusus. Nah, khusus untuk di Kampung KB aja ini. Teman-teman. Iya, fisik dan Fisik kegiatan. dan kegiatan. Oh iya. Jadi kan gini Pak, saya untuk memudahkan, anggaran yang terserap untuk Kampung KB ya kita dipisah sesuai dengan itu biar tidak ini kan. Jadi yang 226 juta itu kegiatan khusus di Kampung KB Kemuning Asri. Gitu. Termasuk fisiknya itu ada 3 kegiatan, ada Rutilahu, ada sanitasi dan jambanisasi untuk keluarga yang belum mempunyai jamban. Nah, itu contohnya teman-teman. Jadi anggaran dari 226 juta itu khusus kalau untuk fisiknya yaitu yang tadi disebutkan ya Rutilahu, pembangunan sanitasi, jaman, terus solokan. Pokoknya untuk pembangunan di dusun tersebut aja ya. Di Kampung KB. Dan itu yang sisanya kegiatan-kegiatan pokja itu. Nah, untuk sisa-sisanya kegiatan pokja seperti penyuluhan, pelayanan posyandu, peningkatan kapasitas Kampung KB, itulah. Sosialisasi dan lain sebagainya. Banyak lah pokoknya untuk kegiatan program Kampung KB. Ada lagi nggak yang disampaikan Pak nih? Kalau untuk khususnya Kampung KB Kemuning Asri ya, pada prinsipnya alhamdulillah kita namanya dari 2016 sampai sekarang 2021 berarti ya alhamdulillah kita berjalan kegiatan masih biasa berjalan Pak. Kita tidak tidak tuking ya. Tidak, jadi tetap aktivitas kita berjalan seperti biasa. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita mengharapkan ya seperti yang sudah Kampung KB yang sudah terbentuk ada khusus lah. Jadi kalau tadi kan kita anggaran dari kita ya, dari APBDes kita mengonsep ya, meminta ke desa yang melalui BPD. Mudah-mudahan nanti ada khusus ya dari pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten ya yang khusus untuk anggaran untuk Kampung KB. Tapi terima kasih juga terus terang saya akan ucapkan ya kepada ini Pak BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Barat ya. Terus terang kami telah support ya dengan pemberian 1 unit
komputer ya Pak, untuk rumah data, selanjutnya untuk wireless, selanjutnya untuk lemari data, dan papan data. Sama-sama terima kasih ya untuk dan cuci tangan, Pak aja tempat cuci tangan khususnya jauh-jauh dari Bandung mengantarkan ya, itu dari BKKBN Provinsi Jawa Barat ya. Sama-sama terima kasih ya sumbangannya. Mudah-mudahan ke depannya tidak lupa juga untuk Kampung KB Komunikasi. Tapi menurut Bapak nih, kalau misalkan nih Kampung KB itu kan biasanya kalau udah dapat juara itu melempem ya Pak ya. Iya, betul. Nah, untuk Kampung KB Bendungan ini sendiri seperti apa nih? Setelahnya dapat juara apa menurun? Menurut Bapak nih apa gimana nih? Kalau untuk di Bendungan khususnya Kampung KB Komunikasi ya kita berjalan seperti biasa Pak. Biasa ya. Seperti biasa. Biasa. Kegiatan walaupun maaf aja, walaupun kita tidak ada istilahnya kemarin sudah lomba, tetap kita malahan maaf aja setelah lomba kemarin kan kita merayapi di Pak Balai Sawala. Ini kan Balai Sawala kan dipercantik oleh kita. Malah kedepannya maaf juga, kedepannya kita percantik juga akan pasang ini tempat pagar dan sebagainya kedepannya. Pagarnya mau diganti ditata, gitu ya? Ya, ditata masih ada penataan permanen. Terus ada nanti yang lampu apa namanya itu buat di depan itu nama itu Merkuri. bukan Merkuri kayak di Bapak tes. Oh ya, lampu LED gitu ya? Iya, insya Allah. Nah, tulisan-tulisan kayak gitu ya. Kita untuk mempercantik tapi ya. Ada perencanaan lagi nggak Pak? Terus terang Pak, kalau yang pertama maaf aja ya tadi saya lupa ya untuk Kampung KB Komunikasi sekarang itu kita kebetulan kita punya tempat buangan sampah yang di sana. Oh iya, akan kita optimalkan. Sekarang kita membeli itu Pak. Nanti untuk tahun 2020 sekarang 2021 itu kan kita untuk memudahkan untuk petugas sampah kita membeli 1 unit motor Pak. 1 unit motor roda 3 dianggarkan hari ini juga untuk buang sampah. Buang sampah. Jadi kan kita sudah punya tempat sampahnya di sana, biar untuk mempercepat dan mempermudah petugas ya Kampung KB menganggarkan 1 unit ya, 1 unit kendaraan R3. Ya, R3 ya. R3. Ya, termasuk insya Allah nanti kedepannya kita akan ditata lagi pembuangan sampah ya biar nanti bisa dipilah di sana lah. Jadi alhamdulillah kita sepertinya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya untuk rumah data itu sekarang kepemimpinannya ketuanya itu dirubah ya Pak ya. Jadi nggak berbarengan sama Kampung KB. Kalau untuk tersendiri ya, untuk rumah datanya itu tersendiri ini. Jadi makanya dibikin lagi untuk struktur kepengurusannya seperti ini nih. Kalau dulu ketua Kampung KB-nya itu Pak Rano ya. Kalau ini untuk rumah data nih, khusus untuk rumah data nih. Rumah data itu ketuanya itu Pak Samsul nih yang barusan bicara ya. Nah seperti ini adalah untuk anggota-anggota ya Pak ya? Iya. Anggota-anggota kepengurusannya nih. Nah seperti itu. Ini yang baru nih. Jadi untuk rumah data untuk mulai dari sekarang itu sudah dirubah ya. Kepengurusan ketuanya itu khusus ya, tersendiri karena menyangkut satu desa bukan satu dusun lagi. Kalau untuk ketua Kampung KB itu baru satu dusun. Jadi ada kalau istilahnya jadi ada ketua 1, ketua 2 ya. Nah mungkin itulah pokoknya. jadi ini mulai tahun sekarang Pak berarti ini kan. Hasil bintek dari bintek dari Bandung. Dari Bandung ya. Nah itu teman-teman. Jadi untuk rumah data itu ada yang rumah data satu desa. Jadi nggak satu dusun sekarang, mencakup satu desa. Jadi misalkan satu desa itu ada 4 dusun. Nah itu semua datanya di sini di Kampung KB ya. Seperti itu ya teman-teman. Oke kita lanjut lagi ya Pak ya. Untuk rumah data sudah selesai. Contoh-contohnya udah tadi saya vlog ya. Nah seperti itu, pokoknya dari mulai tadi buku-buku, dari papan-papan dan lain sebagainya, dari desanya juga, kampungnya tadi udah lihat-lihat ngobrol-ngobrol. Di luar ya. Di luar ya. Oh, di luar Pak ya? Ini sekalian orang. Itu motor. Oh dikasih.
Oh, ada 2 tuh. Ini tempat pembakarannya nih. Iya, Bu. Ini masuk ke rumah bapak angkat nih. Yang dulunya jadi kepala desa, sekarang jadi bapak angkat nih, bapak angkat Kampung Kabe. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat. Gini aja yang Nah ini rumahnya nih, rumah bapak angkat Kampung Kabe nih. Sejuk, asri, sesuai dengan namanya Kamuning Asri. Kamuning Asri apa ya? Kampung Kabe Kamuning Asri. situasi demikian kita tetap waspada, masing-masing musibah ini cepat berlalu, terutama kita mengalami pandemi ini. Itu namanya sudah dapat prestasi juga cukup baik itu, kita jangan terlalu lalai ya untuk berkembang maju. Potensi masih sudah ada, pengurus-pengurus kita masih kita handal ya, sudah banyak pengalaman dan berkualitas lah pengurus kami sekarang ini mestinya. Harapan ke depan saya pribadi karena sudah luar jauh ya, sudah di luar jalur, namun hati saya tetap mendukung bagaimana kamu masih cepat lagi, terutama kembangkanlah itu ekonomi rakyat itu dengan potensi yang ada, baik itu perikanan ataukah mungkin dari ekonomi rumah tangga, itu kita kembangkan. Jadi saya punya rencana membuat jalan tembus atau jalan baru yang menyusuri lereng bukit. Kira-kira ada 3 km lah ya, 3 km yang lurus, mungkin bisa berkelok kanan kiri, naik turun, itu sangat bagus kalau kita buat jalan. Itu akan terpancing masyarakat akan yang punya tanah itu atau pemerintah desa yang memiliki kewenangan untuk mengembangkan daerah itu, dibuatlah mata kegiatan ekonomi, ada yang berjualan di situ, ada yang tempat rekreasi di situ bisa dikembangkan. Itu tanah rakyat, namun bisa kita koordinasikan dengan semua pihak agar bisa diwujudkan keinginan. Dulu sudah punya rencana, malah sudah saya buat petanya. Yang kedua juga kita punya jalan-jalan yang menuju sawah. Di situ ada jalan sawah yang baik kanan kirinya, kemudian bisa lihat gunung Semai. Di pinggir-pinggir bisa kita kembangkan. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya kreasi membuat makanan yang baik-baik, jajakan kita buat tenda-tenda yang alami, tenda-tenda yang tidak terlalu mewah namun bersih, sehingga menarik kunjungan. Itu akan dapat menghasilkan suatu kegiatan ekonomi dan skala terbatas, namun ada kegiatan yang baik bagi warga, terutama ibu-ibu yang banyak waktu di rumah.
juga arah jalan ke Langsem juga bisa kita kembangkan, kami punya sawah, kemudian suasana enak, itu kita bisa kembangkan. Oleh karena itu sekali lagi tekad daripada pengurus Kampung KB dan mohon dukungan dari pemerintah desa, insya Allah perencanaan-rencana yang baik yang bisa mengangkat kehidupan sosial masyarakat bisa terwujud. Itu jangan khawatir dengan dana, karena dana ini pemerintah selalu akan membantu kepada kegiatan yang terencana baik, yang bisa menghasilkan kebaikan bagi masyarakat, pasti didukung oleh pemerintah. Oke, itu Pak. Terima kasih. Pemirsa, itulah penuturan dari seorang sesepuh ya yang pernah menjabat jadi kepala desa ya yang kemarin, dan sekarang sudah diganti ya sama Ibu Haja Ino ya untuk dilanjutkan oleh. Namun sekarang Bapak Haji Ardi ini sekarang ini sebagai, karena yang mengangkat Kampung KB yang pertama ini adalah ini Bapak Haji Ardi nih ya. Jadi seperti itu harapan terus masukan-masukan mungkin dari Bapak Haji tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan harapan-harapan dan masukan-masukan tersebut bisa terlaksana dengan baik dan bisa bermanfaat untuk masyarakat, khususnya untuk dusun Kampung KB ya, dusun 3 ini ya, dusun 1 ya, umumnya untuk warga desa Bendungan. Seperti itu teman-teman. Nanti kapan-kapan kita bisa keliling-keliling lagi nih untuk melihat perkembangan ya. Walaupun desa Kampung KB ini sudah dapat juara, tapi Kampung KB Desa Bendungan ini tetap terus berlanjut ya untuk kegiatan program-programnya, itu tidak terhenti hanya sampai sebatas juara, tapi untuk Kampung KB ini terus untuk dijadikan sebagai Kampung KB percontohan baik di tingkat Kabupaten, Jawa Barat atau tingkat nasional sekalipun. Terima kasih. Oke, sampai jumpa ya untuk semuanya. Itulah Kampung KB Desa Bendungan Kamuning Asri. Apa ngalut? Ngopi dulu ya. Ngopi dulu. Rumah Pak RT ya, Pak RT. Iya, tidak lengit-lengit mulai mah. Tidak lengit-lengit mah teh diborongkeun. Daunna mah teh diborongkeun daunna mah. Terus anak TK. Kursi zaman baheula hajatan baheula nu kieu ya hajatan ya kursina ya lain mah diganti ke plastik ya kursi zaman baheula. Kieu apa namanya? Oh. Contoh rumah sehat Desa Bendungan. Sejuk. Mana? Janda bolong ya, rumah Pak RT ya teh. Rumah Bapak RT geus kieu ya. Rumah Bapak RT. Atas di luar we. Oke. Atas di luar we. Nah, di balai kan banyak mesin. Rumah Bapak RT, wah mantap ya. RT na ya. Rumah Bapak RT, rumah Bapak RT. Kursinya kursi jadul. Ya. Ya mesin jahit zaman dulu ya, Bang? Zaman dulu mesin jahit dulu ini teh. Kreatif tuh. Zaman dulu. Tuh, jadi mesin jahit dikasih corak-corak, dikasih cat nih Pak RT kreatif nih. Jadi perlu dicontoh untuk di Kampung KB nih sebagai contoh nih. Pak RT nih. Oh, jadi Pak RT kalau misalkan ada tetangga nih
mesin jahit, punya mesin jahit pengen diginiin, berarti bisa ya Pak RT ya? Insya Allah. Oh. Insya Allah bisa. Insya Allah. Ya itu Pak RT nih. Jadi tadi lihat di depannya juga udah mantap, bersih. Jadi ini sebagai rumah contoh nih buat warga-warga. Jadi enak kalau masuk, terus orang tamu lewat tuh jadi sejuk ya Pak RT ya. Ya ini Pak RT. Pak RT kalau untuk Kampung KB harapan Pak RT gimana nih? Jadi begini, maaf ya, untuk Kampung KB ya, kita sayang dong, nama kita sudah sampai 3 provinsi. Sementara maaf bukan desa aja, mungkin kabupaten lain pun atau kecamatan lain kalau dia bisa tetap kita dari Kabupaten Desa Bendungan, Kampung 1. Makanya saya bilang kalau bisa tolonglah ini perhatikan gitu ya. Kita jangan suatu kegiatan jangan sampai sewaktu ada kunjungan atau gimana baru kegiatan tetap ya, rutinitas kita pemeliharaan gitu ya, atau pemeliharaan baik, pemeliharaan lah terutama aja kegiatan gitu. Pengennya sih gitu. Jadi satu kali kegiatan jangan hanya satu kali kegiatan ya. Misalkan pengecetan nih, hanya satu kali pengecetan. Jadi ada pemeliharaannya ya. Jadi warnanya tetap gitu ya. Bisa terjadi misalkan maaf ya kita kita pengen misalnya nggak monoton bedanya adanya sudah program bisa terjadi, mungkin ada variasi lain begini. Nah contoh ini lagi mungkin ada kita tambah dengan selera kita lagi bisa aja lagi karena kan ya kalau saya lihat kampung kami itu kan kampung variasi kan dengan warna-warni atau gimana bisa melihat itu katanya kita punya kampung kecil berkualitas ya itu intinya gitu aja ya. Kualitas yang mana gitu. Di bidang apa kualitasnya kan banyak macam. Iya itu ya terutama kita sudah tua tapi untuk regenerasi nanti jangan sampai padam ya. Harapan saya tapi nggak tahu ya. Oke itulah harapan Pak RT ya. Nih hasil kreatifnya nih udah bagus banget, mudah-mudahan bisa dicontoh nih sama warga kampung sendiri. Kalau untuk warga Kampung KB Desa Bendungan ini sudah pada nurut sih sebenarnya ya, udah pada mau diapa aja ya. Yang penting masukan atau pengelolaan dari desanya sendiri ya Pak ya, atau gimana ini Pak? Ya itu dia tergantung support desa. Karena maaf ya, saya bukan menjelaskan tidak ya, mungkin dia belum berpikir atau gimana, kita support desa. Ya kira-kira saya harapkan, saya nggak tahu ya tentang apa manajer di desa, saya nggak tahu ya. Jadi kita tolong kalau bisa bantu sisihkanlah dari mana aja untuk pemeliharaan itu aja. Pemeliharaan, intinya pemeliharaan ya Pak ya. Oke. Nah, intinya pemeliharaan ada tindak lanjutnya, jangan hanya sebatas satu kali saja, tapi ada tindak lanjutnya untuk pemeliharaan ya. Ya itulah harapan dari Bapak RT Dusun 1 khususnya di Kampung KB. Semoga Kampung KB Desa Bendungan Kampung Asri khususnya ya Pak ya, semakin maju, semakin menjadi Kampung KB percontohan tetap ya sebagai kampung percontohannya. Sedikit Pak katanya kan sedikit udah punya nama, maaf katanya percontoh katanya ya. Ya walaupun tidak perlu ditunjukkan aja lah, kita bisa memelihara masalah ini gitu aja. Jangan sampai kita hanya bisa menanam tapi kita tidak memelihara. Iya. Kalau istilah bahasa Sunda nama ceblur. Jangan sampai gitu ya. Obor balarakeun ya. Ya itulah teman-teman. Kita doakan Kampung KB Desa Bendungan Kampung Asri ya, tetap maju terus ya, tetap indah, tetap semoga menjadi kampung benar-benar kampung objek wisata Kampung KB ya Pak ya. Saya pesan sama tukang kayu, terus ini ukuran 60 kayu ke 10. Nah udah, ini kalau masuk 120 ya, pesan ini semuanya berapa 12 berarti ini ini kan 6 ke 12 kakinya juga. Jadi bisa pesan bahan aja. Pesan bahan untuk dipasangnya sendiri Pak ya. Sendiri. Nah pecah-pecah udah ini aja ya. Kalau enak apa dihanap sih kan? Tuh, contoh bahan gitu. Jadi ukurannya kalau ini kan ini mungkin nanti untuk ini saya bikin di situ tuh itu di dalam. Berarti pesan papan yang mudah bersih berarti ya. Oh, kalau untuk pembuatan berarti sama Bapak sendiri ya ininya ya.
Mudah-mudahan ini bisa jadi, kalau misalkan di kampung KB di dalam ya Pak ya, Iya. pagarnya kayak gini semua bagus Pak. Ya, Iya, Pak. ini bisa jadi contoh ini, karena ini modelnya motifnya motif lama ini, Iya. Ini kayak kan orang Betawi. Betawi ya. Nah, Betawi punya. karena si bapak ini dari Betawi juga nih hasilnya nih. Nah, perlu dikembangkan nih. Asli Betawi ya Pak ya? Betawi ya? Dengerin. Oh, Betawi. Tahun 56 sudah di Betawi. 56 di Betawi. Bahasanya beda. Beda. Itu nyaun itu. Nah, itu. Berarti kan dia itu punya ide dari Betawi ya. Nah, ide-ide dari Betawi ini seperti ini. Nah, Dul. Nah, mudah-mudahan ini warga di sini bisa mengikuti nih cara kayak gini nih. Ya untuk siapa aja lah ya. Iya. Bukan untuk gunungan aja. Nah, untuk siapa aja ya, bisa ditiru ya ini. Ini kan Katanya ada kan katanya sekecil itu pun harus diamalkan cenah di Hmm. orang sana yang Hmm. gitu. Jadi sama itu sekecil itu. ada di lumur tuh Pak. Jadi istilahnya kalau si bapak itu kayak studi banding cuma lama ya di Betawi diterapkan di sini. Nah ini hasil studi banding lama nih. Berapa tahun Pak di studi banding? 50 berapa tahun? Itu. Tadi dari mulai sekolah SD sana SR bahasa lamanya. Mau tuh. Sampai kurang di dia tahun 90 ya banyak mulainya banyak. 90. Jadi berapa puluh tahun di sana. Udah pindah ke sana udah lah. Wah, jadi kreatif di sana itu bisa diterapkan nih di sini. Ya, seperti ini contohnya nih pagar Betawi nih.